Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu HKBP Volker. Ketemu lagi dengan Kakak Agustina dan Ibu Novel. adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku, anak Tuhan, selalu ceria. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak undang untuk ambil saat teduh, ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari Tita yang ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia.
atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita mau memuji Tuhan lagi. Semuanya anak-anak bangkit berdiri. Lagi jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita sama-sama berdoa doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa pada minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Adik-adik kita kembali memuji Tuhan. Semuanya kalau undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kasih Yesus seindah-indahnya. Semuanya ikutin gerakannya ya, kakak-kakaknya ya.
mari kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita yang sebagaimana anak-anak sekolah minggu di dunia, mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dengan kaling langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan, semuanya anak-anak mengikutinya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan kasih-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan kasih-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kakak Sita. Hari ini Kakak Sita yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Sebelum Kakak Sita cerita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana pada hari ini kami masih diberikan kesehatan dan keceriaan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Kakak Sita yang akan membawakan firman Tuhan, dan berkatilah adik-adik sekolah minggu agar taat, duduk diam, dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik,
Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, adik-adik bisa minta bantuan mama papanya untuk membukakan Alkitabnya. Yuk, kakak bacain ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dari firman yang telah kita baca, di sini Kakak Sita ingin bercerita betapa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, begitu juga Kakak Sita dan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik Kakak Sita mau tanya deh, adik-adik pernah nggak ditinggal mama papanya, kayak pergi ke pesta, kerja, dan lainnya? Adik-adik ditinggal di rumah, bagaimana perasaan adik-adik? Sedih bukan? Coba Kakak Sita mau tanya, siapa di sini adik-adik yang suka nangis kalau ditinggal mama papanya? Wah, banyak juga ya. Iya, biasanya kita kalau ditinggal sama mama papa pasti sedih sekali. Sama murid-murid Tuhan Yesus dari firman yang kita baca, mereka sangat sedih, terpuruk karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Mereka sudah tidak melihat Tuhan Yesus, dia kehilangan sosok Tuhan, dia kehilangan panutan mereka, dia kehilangan guru mereka. Nah, mereka kan terpuruk tuh adik-adik, tapi mereka harus kembali ke aktivitas mereka lagi untuk bertahan hidup. Di sini Simon Petrus kembali menjala ikan. Nah, ternyata teman-temannya juga ikut untuk menjala ikan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Semalaman Simon Petrus menjala ikan, tapi tidak satupun ikan yang dia tangkap. Sedih kan adik-adik? Sedih sampai mau pagi dia nggak mendapatkan ikan. Tapi di situ Tuhan Yesus datang. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk memindahkan jala mereka ke sebelah kanan. Lalu apa yang terjadi? Mujizat terjadi bahwa mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Mereka sampai kewalahan adik-adik mengangkat jalanya. Tapi jala mereka tidak koyak. Mereka tetap mendapatkan ikan yang begitu banyak. Setelah mereka menjala ikan, mereka kembali ke darat menepi. Di situ sudah tersedia api dan roti. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk makan bersama, untuk membakar
ikan hasil tangkapan mereka. Wah, Tuhan Yesus perhatian sekali ya, sudah menolong, mengajak mereka makan juga. Begitu perhatiannya sekali Tuhan Yesus, begitu manis kasihnya. Luar biasa kan? Kasih jempolnya buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Simon Petrus? Simon Petrus itu siapa sih murid-murid Tuhan Yesus yang kenapa sih Kakak Sita? Simon Petrus itu yang menyangkal 3 kali, menyangkal Tuhan Yesus. Tapi apa? Tuhan Yesus kan sedih tuh disangkal. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Simon Petrus. Begitu juga Kakak Sita dan adik-adik. Pasti kita suka atau sering melukai hati Tuhan Yesus dengan bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan adik, melawan orang tua. Tapi Tuhan Yesus tetap memperhatikan kita dan mengasihi kita. Nah, kita kesulitan aja Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, membantu kita kan? Iya, waktu adik sedih Tuhan Yesus yang hibur. Nah, di sini kakak ada contoh. Ada 2 piring. Kakak juga punya lembaran hati. Love-love-nya nih adik-adik. Nah, dan kakak punya lembaran batu. Kak, untuk apa hati ini menunjukkan kasih kita? Batu ini menunjukkan betapa kekerasan hati kita. Nah, kakak mau tanya nih ke adik-adik ya. Adik-adik juga harus siapin nih hati sama batu atau sesuatu yang gelap. Kakak mau tanya, untuk adik-adik, siapa yang mau memaafkan kakaknya yang suka marah-marah ke adik-adik? Atau untuk kakak-kakak, mau memaafkan adik-adiknya yang mungkin susah disuruh. Kalau adik-adik mau memaafkan, taruh love-nya ke mangkok ini 1. Kalau tidak, nggak mau maafkan kak, kakakku nyebelin, adik aku nyebelin, aku nggak suka. Kalau nggak mau memaafkan, adik-adik kasih batu di piring ini. Oke. Lalu siapa di sini mau memaafkan teman-teman kalian yang suka iseng? Oh, siapa? Aku suka iseng kak. Atau siapa? Kalau kamu mau memaafkan teman-teman, adik-adik yang suka iseng, kasih love-nya ke mangkuk ini. Kalau tidak, ke mangkok ini. Pertanyaannya lagi, siapa di sini mau mendoakan teman-teman yang adik-adik gak suka karena dia nakal, dia suka iseng, tapi adik-adik mau mendoakan mereka? Kalau adik-adik mau taruh hati untuk mendoakan teman-teman yang suka marah-marah, suka nyebelin, yang iseng, mungkin adik-adik bisa taruh hati ini ke mangkok ini. Kalau aku nggak mau doain kak, dia kan nakal, dia tidak baik sama aku, adik-adik taruh batu ini ke mangkok sebelah ini. Nah, setelah itu adik-adik hitung nih di mangkok ini, jumlah hati adik-adik ada berapa, batu adik-adik ada berapa. Nah, ayo dihitung. Jika masih ada batu, berarti adik-adik masih menaruh kekesalan, kekecewaan nih. Nah, yang di sini-sini nih yang masih ada batu, bukannya kakak ingin menilai buruk, tapi di sini kita mau belajar. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus dikecewain, disakitin, tapi apa? Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, mengasihi murid-muridnya. Jadi kita pun juga harus belajar mengasihi sesama kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kemarin kan Tuhan Yesus sudah bangkit nih, kalahkan maut untuk menebus dosa-dosa semua manusia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi cerminan yang baik, harus mengikuti teladan Yesus. Jadi harus adik-adik harus mengasihi sesama, menunjukkan kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Wah, jadi mulai besok nih, adik-adik benar-benar harus mengasihi sesama, nggak boleh marah sama sesama. Kalau temannya iseng dan lainnya, nggak boleh marah. Bantu doakan agar teman
Tuhan. Yang bikin kecewa, bikin kesal adik-adik bisa berubah gitu. Tapi adik-adik juga harus menunjukkan kasihnya ke mereka. Oke? Oke. Sudah selesai firman kakak. Semoga adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari, karena jika adik-adik mengasihi sesama, Tuhan Yesus pasti senang. Tuhan Yesus pasti senyum nih. Anak-anak sekolah minggu luar biasa, pinter-pinter, dengar-dengaran, mau mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Oke? Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diajarkan dan diingatkan kembali bahwa Tuhan begitu sangat baik kepada kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Dengan begitu, kami ingin juga Tuhan mengikuti teladan Tuhan mengasihi sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat mengasihi sesama kami, bukan hanya mengasihi orang yang baik, orang yang sayang sama kita, tetapi ajari kami juga mengasihi teman-teman atau orang lain yang mungkin mengecewakan kami, nakal, usil ya Tuhan. Tuhan, berkati juga kami, keluarga kami, berikan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, di mana virus corona masih ada di tengah-tengah kami, sehingga kami ingin berdoa agar kami diberikan kesehatan. Kami tolak virus corona dari tubuh kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami walaupun masih online, bimbing kami Tuhan agar kami bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang baik. Berkatilah orang tua, berkatilah guru sekolah minggu, berkatilah semua orang di dunia ini. Berikan kami kesehatan dan penuh sukacita. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Tiba saatnya adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian Sombama Jehovah Debata. Amin.
haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan Allah menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah selesai, adik-adik semuanya ngambil sikap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Adik-adik ada pengumuman untuk hari Sabtu, kita akan ada kebaktian dui mingguan di Google Meet, kebaktian dui mingguan virtual di Google Meet jam 4:30 sore adik-adik. Jangan lupa untuk hadir kebaktian dui mingguan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.